Sebelum aku tahu akan artinya cinta, lidahku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam asmara. Biarlah cinta berjuta-juta menggoda jiwa, biarlah hati berkeping-keping asal kau di sisiku. Katakan padanya aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Kopu senyuman, kopu tatapan, buat saya semakin penasaran, siapakah yang punya kau? Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Sepura mau ajak kau kenalan, bolehkah? Please weh, jangan tahan, biar sajalah. Siapa tahu ada harapan, sading dia jadian. Ya, yes, kau yang model begini sudah pasti insos, tertib, gosip. Kau manis itu bos, yang begini yang saya cari. Pele pas untuk hari temani, saya punya hari. Pele mok bidadari, yai. Andalan apa bilang cocok masuk list idola. Yang begini yes, kondemi Tuhan satra mau tolak. Kau manis itu sungguh menawan, sekejap sapu isi hati tertawan. Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Sepura mau ajak kau kenalan, bolehkah? Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Sepura mau ajak kau kenalan, bolehkah? Please, jangan
Kabaratna Pro 4. Kabarana Perempat dari Makassar di pukul 7 malam ini, Sari Batang Malabiriku kembangkan bisnis UMKM. Selain fokus pada bisnis properti, Bukit Baruga ikut andil dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui Baruga Market menjadi wadah untuk mengembangkan bisnis UMKM milik warga Baruga secara meluas. Estate Operasional Manager Baruga Asrinusa Development Edika Malini menjelaskan, Baruga Market ini semacam customer gathering, artinya lebih ingin dekat dengan warga-warga Bukit Baruga sebagai customer dan kedepannya menjadi langkah nyata dari manajemen dan pengelola untuk terus berkolaborasi dengan warga untuk kebaikan bersama. Ada 54 tenan yang diikuti oleh warga serta karyawan Bukit Baruga antusias dalam memamerkan produk-produk unggulannya mulai dari kuliner, kerajinan tangan hingga pakaian. Demikian info Kabarana Perempat RRI Makassar di pukul 7 pagi ini. Kabarana selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Demikian Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi, Sari Batang Malabiriku. Kita kembali berjumpa di program Mbak Ribasa dan di edisi Rabu 26 Juli 2023 ini ya. Kita akan mengangkat tema Kapolda Sulawesi Selatan ya, minta masyarakat laporkan jika polisi minta uang tilang. Ini kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Nanti selepas kita ikuti dulu beberapa persembahan berikut ini. Jangan kemana-mana. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lola matun butoto natu sabara aja to beturnu ri pemasena mau nito kasiasi tu ilino asal sia magi
taro janda tagatu magatu ngedola canik mapa mati etikelo mati dongan dia eloku melok mewai si poji epanaku rai telang aku iri lakaina telang teluno mai Kopurano ipurai Kepani telat telulu Telu pulo telu juta Buta merahku pacali Rapat kita tidalu Lelogi melisari Daro jikat miuali Telung rupani lisatna Jangke Sikolah Toko nama tingkat telu Jangke Sikolah Toko nama tingkat telu Jangga tagatunge Janda tagatunge Janda 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 tagatunge Janda tagatunge Siapa kasih makan kalau kita tidak pikirnya? Kenapa dipakai tongkat? Karena jatuh bu, akhirnya ini rusak di dalam nih. Tak bisa hancur di belalang itu tulang. Terik matahari nampak tangguh di atas kepala para tukang sol sepatu di sepanjang jalan Baji Minasa. Saya lantas menyapa salah satu tukang sol sepatu yang tua duduk termenung dan di samping kursi kanan kirinya nampak sepasang tongkat untuk berjalan. Dengan baju lusuh putih, celana yang sobek di bagian pahanya, dan tanpa alas kaki, dia duduk menanti rejeki dari alas kaki. Ya Allah, roda kueram bu. Bajigai penghasilan dan si gede daripada beca ya. Biasa tong nasimpang ibu, baru dia bilang sebentar datang, tidak datang menambil. Disimpan dulu sampai datang merenya. Biasa ada tak 3 hari, tak 1 minggu baru datang ngambil. Tidak ada misteriku iya. Iya, nak kami ada sendiri bu. Ada di rumahnya anakku tapi saya tidak mau ke sana. Ada malu-malu kok. Jadi aman join bu, kontrak kali-kali bala. Kontrak rumah bu, 250. Iya biasa aku pagompong ibu. Biasa aku simpan tak 20. Sampai cukup di 1 bulan. Tuh bayar tak kontrakan tak? Ya. Tena duit tak? Ang apa menyo? Cari tak patanda bala pa wagi karena berbulan ribu ako na niya doy. Ay kurang pamasukan ko na corona. Tapi jaja may sumbang pera sa sana. Jadi sa pera sa. Teto pa na bayan na rapi ko tarabalak ko. Apay siya mo na pa 50 bagompo eh. Orang di Karuba itu biasa bawakan nasi. Kontra rumah juga di sini, Bekasi. Pande, pria tua dengan penampilan lusuhnya, bercerita kalau sehari-harinya dia hidup sendiri di rumah kontrakan yang harus dia bayar setiap bulannya. Dari menyimpan pemasukan hasil perbaikan sol sepatu, Pande gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, dia mendapat bantuan dari tetangganya.
Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, dia hanya bisa meminjam uang dari orang lain. Ay, biasa tidak karuan Bu. Leba ini Bu. Supaya perbaiki sepatu. Iya. Dalam satu hari ada juga orang perbaiki sepatunya deh. Iya ada. Berapa penghasilan tak satu hari deh? Biasa kita dapat penghasilan lebih 100 satu hari. Lebih 100 kalau banyak pekerjaan banyak. Di tengah cuaca panas seperti ini pun, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Daeng Pande, setiap hari adalah hari kerja. Di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah, di situ ia akan terus berusaha, dan hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Tak terasa hari semakin siang, Daeng Pande nampak menjahit sepatu berwarna coklat yang di pangkunya. Tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang menggunakan sepeda motor. Bertanya, "Daeng, jadi mi sepatuku yang harga 15.000 kemarin ku bawa." Dengan wajah tuahnya, Daeng Pande menggunakan tongkatnya untuk mencari bungkusan sepatu yang terhambur di trotoar Jalan Cendrawasih, lokasi tempatnya bekerja. Dengan sigap, dia mengambil kantongan biru yang telah selesai dia jahit, kemudian memberikan kepada Ica, perempuan yang mempercayakan sendalnya dijahit oleh Daeng Pande. Ica, tahu? Oh, sandal anak-anak. Iya, itu yang 15 ke kemarin. Karena anu baru memang itu. Jadi kusut nanti tak lepas karena ini speak lari-lari. Dari profesi ini memang tidak bisa membuatnya kaya. Namun setidaknya Daeng Pande memberikan rasa bahagia bagi orang yang berkantong pas-pasan saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya. Di usianya yang sudah senja, ia tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk, hanya menginginkan dirinya tetap sehat, sehingga masih dapat melakukan aktivitas untuk makan dengan hanya mengandalkan alas kaki orang-orang. Siapa kasih makan kalau kita tidak pergi kerja? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi masih bersama. Iya, selamat pagi Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Oke, mari silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Boleh bergabung bersama kita pagi hari ini di program Mbak Ribasa. Nah, jadi pagi hari ini kita membahas mengenai Kapolda Sulsel minta masyarakat laporkan jika polisi minta uang tilang. Nah, ini dia. Oke, selamat pagi Mbak Ribasa. Halo, selamat pagi bundaku. Selamat pagi Mbak Ribasa. Iya. Apa kabar tak? Ya, kabar baik, sehat dan bahagia. Kalau Anda sendiri? Aman, sehat juga dan bahagia. Amin. Amin. Iya. Ya. Mari silakan Bunda. Ini mengenai apa tilang? Tilang, iya. Ya, sebenarnya dari pihak kepolisian itu mengajak masyarakat itu tertib. Nah, dengan adanya informasi kayak begini, jangan juga buat pelanggaran. Ya, karena kalau dibuat pelanggaran pasti ditilang. Tapi tilangnya juga bagaimana toh? Iya. Kalau yang artinya bukan tilang secara liar, ya itu mungkin dimaksud tadi. Ada kan tilang memang diberi surat terus menghadap ke kantor atau apa itu. Kan dua macam itu, macam-macam itu tilang. Ada diajak masuk di warung kopi kalau dulu. Oh, waduh.
Jadi dulu tuh ini versi dulu, versi sekarang pasal ini. Iya. Jadi kayaknya Ah. ada juga dari studi lain caranya tuh. Oh iya. Ya banyak celah-celah yang bisa di ini. Iya di apa namanya ditempati apa namanya ini menyelesaikan Iya. masalah silang. Hmm. Jadi barangkali maksudnya ini tadi yang pendidikan, walaupun di silang ada surat silang toh, Iya. itu kan resmi yang sip. Nah, itu bagus itu untuk kedua belah pihak. Petugas juga jujur dan transparan kelihatan bahwa memang ada surat silang. Iya, karena mereka ini begini Bunda. Jadi Ditlantas Polda Sulsel ini akan menugaskan anggota-anggota Polantas di lapangan yang sudah memiliki sertifikat penindakan lantas. Itu. Ya, jadi kalau orang tidak melanggar kan tidak ada namanya tilang. Iya. Jadi jangan bahwa ada informasi begini melaporkan kalau ada yang ditilang harus melapor begini dan begitu. Lihat dulu bagaimana persoalannya Pak. Itu kan diajak juga masyarakat supaya tertib. Iya. Helm apa dan semuanya itu Iya. surat apa. Pokoknya lengkap dulu baru keluar rumah. Karena itu kelengkapan itu semua menunjang keselamatan pengendara itu sendiri. Iya. Iya toh? Iya, betul. Nanti ada bilang, tidak ada kita punya spion kita ditilang. Iya, itu spion kan gunanya apa? Iya. Ada gunanya. Bagian dari keselamatan berkendara. Demi keselamatan Anda dan demi juga nama baik kepolisian. Iya. Iya, jangan kesian kepolisian ini membela masyarakat tapi sebentar dicari lagi kambing hitamnya. Oh. Iya toh. Itu polisi begini begitu, tapi Anda sendiri bagaimana? Misalnya toh. Iya. Marilah kita berjiwa tegas dan jujur. Iya. Dan disiplin. Dalam rumah saja kalau kita tidak ada kedisiplinan itu tidak bisa. Iya, tidak betul. jadi. Ya toh. Dalam rumah apalagi kalau di jalan raya ini banyak ini pengendara yang harus diatur. Iya. Nah, walaupun ada CCTV misalnya, tapi kan petugas juga tidak mau tinggal diam, harus juga lihat-lihat bagaimana. Jadi nomor satu ini yang pelanggar ini, ya toh? Iya. Karena kalau ditilang itu berarti ada pelanggaran. Beda kalau tidak melanggar terus ditilang, itu lain lagi persoalannya. Iya, toh. iya, betul. Itu tidak ada salam waras. Iya. Harus dikasih salam waras Pak. Kalau tapi tidak ada kayaknya kayak gitu. Kecuali Iya. kalau ada kesalahan kecil-kecil dikasih peringatan toh. Iya. Nah, jadi kita juga harapkan kepada Bapak Putih ada sedikit kebijakan. Kalau Iya. pelanggaran kecil kita kasih saja dulu peringatan toh. Karena banyak juga saya lihat itu masyarakat dia takut-takut kesian lain kita ini tidak ada yang di bawah baru ada sedikit salah nanti begini dan begitu maksudnya Iya. begitu tuh Tiba-tiba. iya biasanya ketakutan. Jadi marilah kita kerjasama yang baik demi untuk masyarakat luas, demi untuk bangsa dan negara kita tuh. Iya, Karena iya. rakyat dan pemerintah khususnya kepolisian dengan masyarakat pengendara itu kerjasama yang baik. Artinya dia melahirkan sesuatu yang baik, semuanya menjadi baik toh. Ya, tinggalkan yang tidak baik, marilah kita menuju yang baik dan sebaik-baik. Betul. Jadi dua ini kepolisian dan ini petugas dan ini pengendara harus kerjasama. Tapi yang paling benahi dirinya dulu pengendara. Jangan brutal keluar tidak pakai helm segala macam tidak bisa. Ban kempes sedikit jalan saja. Sebentar ada apa-apa di jalan. Iya. Meraut lagi orang lain toh. Potensi bahaya toh? Iya banyak potensi sebenarnya. Dan itu jalan raya itu banyak juga setan di situ karena di situ sedikit ada kecelakaan. Itu kan iblis setan kita tidak tahu. Iya. Iya. Kalau kita berbicara secara lagi toh. Iya. Karena tidak luput itu hal begitu ada di mana-mana. Betul. Kita keluar dengan doa dan melengkapi segala macam insya Allah pasti Amin. dengan Amin. dengan baik. Iya.
itu saja. Iya, ya oke deh. Iya. Iya begitu dah dari. Iya, terima kasih Bundaku. Iya, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nanti polisi-polisi ini yang turun ke jalan mereka akan mereka sudah memiliki sertifikat penindakan, ya, lantas. Nah, kemudian ini sudah disampaikan oleh Dirlantas Kombes Polisi Made Agus Prasetya. Nah, Pak Agus juga mengatakan penindakan secara langsung petugas di lapangan ini akan diawasi sejalan dengan penindakan kamera tilang. Penerapannya nanti akan mulai diasosiasikan pada Agustus 2023. Nah, ini kamera tilang ini adalah program Pak Polisi, Pak Kapolri tepatnya, dan di Lantas Polda Sulsel terutama di Kota Makassar akan ditetapkan sebagai pilot project atau contoh percontohan di Indonesia. Nah, karena saat ini sudah ada perangkat kamera tilang dan mobile, namun saat ini triwulan pertama akan dikembangkan kembali. Nah, selain itu nantinya juga di Lantas Polda Sulsel juga akan memasang kamera tilang yang mendeteksi kecepatan kendaraan di jalan tol. Nah, ini karena memang harus diadakan juga di jalan tol ya, karena pengawasan laju kendaraan di tol ini belum efektif. Karena itu, karena di tol ini banyak sekali terjadi kecelakaan tabrak belakang karena kecepatan tinggi. Nah, ini semua akan disosialisasikan nanti di bulan Agustus dan September nanti pada saat hari ulang tahun lalu lintas. Bapak Kapolda akan launching optimalisasi pengembangan kamera tilang ya. Presisi terutama di Kota Makassar ya. Jadi Kapolda Sulsel sudah meminta masyarakat melaporkan jika polisi minta uang tilang. Jadi langsung dilaporkan saja, tidak usah takut-takut ya, tapi tetap memang harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Oke deh, iya. Kita terima dulu yang baru bergabung kembali. Selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari. Dari Wibi, Bang. Oh, waduh, ini Pak, apa kabar ini Mas Bibi? Wih, lama sekali baru kita berjumpa lagi ya. Iya. Waduh. Rapokaling masih di Rapokaling Mas Bibi? Iya, di Rapokaling. Mari silakan. Begini ya, saya cuma mengomentari singkat saja. Iya, silakan. Tabe. Polisi, baik itu polisi lintas atau yang lain, Iya. itu berbuat yang terbaik untuk rakyat. Iya. Karena kamu dari rakyat, untuk rakyat dan akan kembali jadi rakyat. Iya. Kamu juga digaji oleh rakyat. Jangan cari-cari kesalahan pengemudi motor. Mhm. Sebab saya pernah mengalami dulu era tahun berapa ya, 90-an gitu. Saya sebentar naik motor dikejar dari belakang, udah ditahan. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba ditahan. Diperiksa surat-surat di jalan tentara pelajar, jalan teras. Iya. Surat-surat saya, kemudian dilanjutkan. Kemudian itu Pak Polisi yang terhormat, yang baik hati itu mengatakan, oh iya, lengkap sudah Bapak, mohon diperiksa apa, biasa apa, kata syukur ada semua. Langsung hormat. Ya, jalan Pak, Bapak boleh lanjut. Dan dalam periksa apa ya caranya periksa Bapak begini? Iya. Dulu ya. Sama orang yang di pinggir jalan ketahuan semua itu begitu. Tapi ya mudah-mudahan ke depan tidak akan ada lagi. Dan sekarang memang sudah tidak lagi begitu. Mudah-mudahan ke depan itu berbuat yang terbaik untuk rakyat. Karena kamu digaji dari rakyat. Terima kasih. Iya, oke. Singkat tapi langsung ya. Terima kasih Mas Bibi, pendengar kita di Rapokaling. Waduh, ini lama sekali ya Mas Bibi. Akhirnya bisa kembali mendengarkan suaranya Mas Bibi. Boleh kembali berikutnya 0811 400 9250. Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi. Selamat pagi Bari Basa. Bari Basa. Oke deh. Apa kabar? Kabar baik Abang. Iya. Sudah sarapan? Sudah sarapan? Dede, ada yang dengar tahu ini nah? Ada yang dengar Ki? Tapi percuma juga, cuma didengar saja baru tidak ada reaksinya. Apa itu? Tidak ada aksi. Nah, berapa kali saya udah bilang jemput maka baru sama-sama Ki ke sana. Masalahnya informasinya kurang jelas.
jadi meragukan Pak. Kenapa meragukan tahu? Kenapa meragukan? Ya, Bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau pagi-pagi ini kan biasanya orang terlambat bangun. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini barusan tahu penelpon pertama. Oh iya kan? Iya. Oh barusannya cepat bangun. Dede. Pernah punya pengalaman mungkin Bang? Iya. Mari silakan. Kapolda Sulsel minta masyarakat untuk laporkan jika polisi minta uang tilang, dan ini nanti di Agustus ini sudah mulai disosialisasikan. Susah juga kita di masyarakat ya. Susah bagaimana tahu? Kita mau melaporkan. Dan jurusannya panjang. Yang penting kan punya bukti-bukti yang kuat dan memang ada dalam kondisi benar gitu Bang. Banyak sekali ya. Biar kita punya bukti. Ada saja ini bagaimana itu. Aduh, susah lah. Jadi itu masyarakat baik diam. Kita sebagai masyarakat. Iya. Karena nanti buntut-buntutnya juga untung-untung kalau kita tidak jadi tersangka. Iya kan? Seperti itu. Nah itu kan tadi saya bilang yang penting kan kita dalam posisi benar kan. Ya kadang-kadang kita dalam posisi benar kita bisa jadi salah. Iya. Apa sih yang di Indonesia tadi terjadi? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ini kan sudah biasa terjadi. Jadi susah. Kita disuruh melapor, tapi nanti ujungnya juga prosesnya panjang. Iya. Terus memang ngomong itu gampang. Tapi dalam membuktikan itu omongan itu susah. Iya. Iya, susah. Kita ini selalu memang dikasih harapan-harapan, tapi ternyata harapan palsu lah. Tak seindah harapan dengan kenyataan. Itu biasa terjadi. Iya. Kita ini, masalah ini cuma pasar dalam keikhlasan sebenarnya. Tapi tidak bisa kita serahkan yang biasa polisi yang meminta uang apa dan sebagainya. Karena biasa dari masyarakat sendiri itu yang menawarkan, ya kan? Biasa masyarakat sendiri itu yang melanggar, yang menawarkan. Iya. Jadi susah juga. Siapa yang salah? Kita tidak siapa yang salah. Apakah si pengendara atau petugas? Karena di situ biasanya ada di situ transaksi lah. Iya. Ya kan ada transaksi di situ. Seperti di pasar transaksi jual beli. Nah di situ juga ada sistem permintaan penawaran. Itu ketika pengendara ini yang tidak mau ribet, tidak mau apa ya, atur saja Pak lah, atau damai saja Pak lah, berapa, ya itu. Jadi susah juga. Kadang memang penawaran itu datanya dari ini yang suka melanggar ini. Iya. Terus itu penawaran biasa datang dari situ. Ya, dapat petugas yang mungkin imannya memang lemah, artinya mudah tergoda. Akhirnya iya kan. Itu. Jadi saya mau diserahkan kalau begini. Jadi kadang-kadang memang susah itu masyarakat, artinya mau melaporkan. Kalau ada petugas yang terlalu, memang dia juga bisa-bisa dia terseret. Dia mau melapor, bisa-bisa dia tersangka. Mungkin penawarannya datang dari dia. Iya. Jadi susah memang. Artinya memang dibutuhkan sebuah keseriusan. Ketika kita ingin namanya aturan. Jadi saya kira kita tidak perlu bilang kalau ada petugas semacam ini, kan ada aturannya. Sekarang kan polisi tidak bisa menilang di tempat ya. Seperti itu kan ada aturan dari aturan itu. Jadi memang ini kemarin kepada masyarakat sendiri itu mau tidak mengikuti aturan itu. Iya. Kadang-kadang memang susah. Karena yang bersalah yang biasanya itu menawarkan. Iya. Itu. Jadi kalau yang ada kalau Pak Polisi kalau ada yang masyarakat seperti ini,
mungkin bisa diperberat lah, ternyata diperberat hukumannya. Kalau misalnya mungkin pelanggarannya tidak pakai helm atau apa, karena dia berusaha untuk menyogok petugas, mungkin bisa didenda sampai 1 juta atau 2 juta lah. Iya. Seperti itu. Tapi pertanyaannya lagi, tahan nggak Pak Polisi ketika mendapatkan penawaran seperti itu? Itu jadi masalahnya juga. Tahan nggak terhadap godaan seperti itu? Jadi susah memang, karena di situ ada transaksi. Kalau saya sih cuma sarankan kepada Pak Kapolda, mungkin lebih ke anunya ya, artinya lebih mendidik anak buahnya ke dalam bagaimana dan supaya itu ketika bertugas di lapangan betul-betul yang menegakkan namanya aturan. Iya. Tidak mudah tergoda dengan hal seperti itu. Kalau memang salah ya salah. Kalau memang benar ya benar. Iya. Ya kan? Jangan salah dibenarkan, jangan benar disalahkan. Ya, dan jangan juga ketika bertugas di lapangan jangan hanya dijadikan itu sebagai sumber pencarian. Iya. Sebagai sumber mencari pendapatan sampingan. Iya. Itu jangan itu. Karena ini Anda kan sudah digaji oleh negara. Ya kan? Yang seharusnya harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Tegaslah di lapangan. Jangan mudah tergoda dengan bujuk rayu dari orang lain demi untuk meloloskan mereka dari jeratan hukum misalnya. Iya, kalau ini saya kira petugas memiliki semua ini, ada moral yang baik, mental yang baik. Saya kira pasti semuanya akan bisa berjalan baik di lapangan. Tidak akan pernah lagi kita melihat adanya pelanggaran. Ketika petugas kita semuanya melakukan tugasnya dengan baik, tegas dalam menegakkan namanya aturan, tidak mudah tergoda, tidak menjadikan tugas di lapangan itu sebagai mata pencarian sampingan. Itu, iya, karena biasa kita lihat ya, misalnya ada satu jalur, seharusnya itu Pak Polisi kalau memang ingin tidak mau orang melanggar, seharusnya itu Pak Polisi berdiri pas di ujung sana pas orang mau masuk itu kalau ada mau melanggar ya. Iya. Tapi ini kan tidak. Biasanya polisi menunggu di ujung. Ketika dia melanggar ya tinggal dihentikan saja. Berarti ini ada apa sebenarnya? Itu kan tanya besar juga. Kenapa Anda menunggu di situ di ujung? Kalau memang Anda ingin menulis namanya pelanggaran, seharusnya Anda pas berdiri di depan rambu-rambu larangan itu. Iya. Tapi Anda tidak melakukan. Anda malah melakukan di ujung. Ada yang melanggar langsung Anda tahan. Nah, di sini terjadi transaksi. Kita tahu transaksi apa? Itu. Jadi kalau untuk mengenai kalau ada misalnya saya lapor kalau gitu kita kasih lagi masyarakat kita lebih baik diam saja. Iya. Iya kan? Daripada saya urusannya panjang, urusannya ribet. Cukup saja Pak Kapolda itu mendidik, selalu mengingatkan anak buahnya di lapangan supaya senantiasa itu menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Menegakkan aturan itu tegas-tegasnya. Jangan suka minta ini, suka minta itu, karena mereka sudah digaji. Iya. Kalau ada kedapatan seperti itu, ya mungkin hukumannya artinya dibebas tugaskan untuk sementara lah, seperti itu, ya kan, seperti itu. Dan mengenai itu tilang elektronik sebenarnya itu kan sudah lama sebenarnya kerjakan ini. Iya. Sampai sekarang itu belum berlaku secara efektif ya. Karena kita masih melihat banyaknya sebuah pelanggaran di mana-mana. Di perempatan itu banyaknya kendaraan tidak berplat, ada yang bonceng 3 menerobos rambu-rambu lalu lintas. Iya. Itu kan selama ini kan tidak ada tindakan apa. Jadi mereka selama ini apa fungsinya itu? Karena mereka tidak pernah ditegur, ditilang melalui itu. Jadi mereka tidak jarang melakukan hal yang sama. Iya. Kan ini beberapa tahun ini kan di launching ini, ya kan? Adanya tilang elektronik. Ini tempatnya sudah disebut di sini ada. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.
Seandainya ini dari awal ini efektif dilakukan, dilaksanakan, saya kira ini bisa minimalisir namanya pelanggaran yang ada di jalan. Tapi ini kan tidak, hanya sekedar wacana, hanya sekedar omongan, hanya sekedar harapan. Tapi tidak pernah terlaksana dengan baik di lapangan. Saya tahu apa kendalanya. Jadi mudah-mudahan di Kapolri betul-betul ketika sudah mengeluarkan sebuah tindakan meluncur seperti itu, mudah-mudahan ini kita masyarakat berharap memang dilakukan sebaik-baiknya, setegas-tegasnya, sehingga kita bisa akan ada perubahan di jalan, tidak akan lagi bisa minimalisir namanya pelanggaran, bisa minimalisir namanya kecelakaan di jalan. Mudah-mudahan ini apa yang dikatakan ya dilaksanakan. Itu namanya taruh tahu. Apa yang diucapkan ya dilaksanakan. Bukan sekadar wacana. Itu. Tegakkanlah hukum itu, tegakkanlah aturan itu setegas-tegasnya, Pak. Jangan pandang bulu, siapapun yang melanggar harus dihukum. Jangan seperti sekarang kita lihat, ada sudah ditahan, ya ada telepon lagi pamannya, omnya, itu akhirnya dibebaskanlah. Itu. Jadi memang serba salah sekarang, ya. Artinya ketika aturan itu mau ditegakkan, ada saja penghalangnya. Karena sekarang juga masih yang ada namanya taking, itu keluarga, teman, sahabat, ketika melanggar ya tinggal telepon saja. Apalagi yang pangkatnya yang perwira. Iya, itu sekarang itu banyak senjatanya masyarakat sekarang. Itu terutama itu ada misalnya polisi senior dia itu ya. Sesenang ini saja melakukan pelanggaran. Kan itu tadi dia tidak tahu kan ada dekingannya, ada dekengnya di situ. Iya. Jadi susah memang. Di lain pihak ada anggota tertentu yang ingin menegakkan namanya aturan dengan tegas, tapi di lain pihak ada juga memang artinya selalu menjadi penghalang, saja buat sandungan. Itu jadi sebab ini yang perlu diberantas oleh saya kira pihak kepolisian. Jangan ada sistem seperti itu, Pak. Ketika dia melanggar harus dihukum, siapapun mereka, tanpa pandang bulu. Dan itu aturan di lapangan itu harus konsisten dilaksanakan. Harus konsisten, jangan panas-panas teh ayam. Iya, karena percuma juga kalau panas-panas teh ayam. Itu harus ada ketegasan, konsisten, tanpa pandang bulu, adil. Kalau itu dilaksanakan secara populasi, saya kira yang namanya pelanggaran bisa diminimalisir, saya kira. Itu yang penting ada kemauan dan niat baik lah. Untuk semua itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Keinginan yang baik dari petinggi-petinggi Polri, sertanya Kapolda Sulsel ya, dalam menghilangkan namanya pungutan liar di lapangan dan transaksi di lapangan. Mudah-mudahan dibarengi dengan niat baik. Baik dari masyarakat maupun petugas yang ada di lapangan lah. Saya kira karena sebaik apa punya sebuah kebijakan tanpa dukungan dari masyarakat, artinya saya kira percuma juga ya. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Amin. Selamat pagi. Nanti sebentar kita lanjut lagi ya, jangan kemana-mana. Sari Batang Malabiriku.
tangi selamiku padimu. Bukuan ditutup penamu. Pandram sih, Dek. Kenapa tidak bunyi nih? Malam minggumu suntuk karena nggak ada rencana pergi, atau nggak ada pesan singkat yang harus kamu balas. Tenang-tenang ya, karena hal ini nggak bakal terjadi kalau misalnya kamu mendengarkan radio. Meskipun sih emang ya saat ini radio tuh terkesan jadul alias zaman dulu. Tapi tenang aja nih, karena ada banyak alasan kenapa radio masih digandrungi para milenial. Apa saja ya alasannya? Lewat radio aku sampaikan kerinduan yang lama terpendam. Nah, petikan ref dari lagunya Sheila and Seven ini cukup membuktikan kan kalau misalnya kirim salam di radio jadi satu hal yang amat spesial. Dan radio memang jadi media interaktif pertama nih sebelum media sosial ada. Dan juga keunggulan ini biasanya dimanfaatkan untuk berkirim salam atau mengungkapkan rasa dengan teman, kerabat, bahkan orang yang kamu anggap spesial. Dan percaya deh, rasanya tuh bakal beda banget ketika salam kamu dibacakan penyiar atau mendapatkan salam lewat radio. Gesa, apa kau bikin terus di depannya itu radio? Pikir sana mandi, baru bantu bapak ke sawah membaca. Tadi kau dengar terus itu orang bicara tidak bergerak-gerak. Duh, bapak, iya, sebentar pi. Sudah pi lagu ini nah, baru pi kak mandi. Nanti sama-sama ki ke sawah. Saya bawa juga ini radio deh, biar ada hiburan. Salah satu manfaatnya radio, bisa dibawa kemana saja. Dan tetap ki bisa menikmati lagu kesukaan tak. Radio sudah menjadi teman setia bagi saya dan bapak. Sampai sering kak rebutan. Bapak aliran musiknya dangdut, sementara saya suka kak sama lagu-lagu pop terbaru. Nah, kenapa radio ini bertahan sampai sekarang? Karena bapak lebih mudah dengar dan paham informasi lewat radio. Bapakmu ini tidak tahu membaca. Hanya radio kecil ini yang selalu temani bapak kemana saja. Bahkan sejak kau baru lahir. Mengapa kau pun suka radio? Karena saat kau kecil, radio ini jadi suara untuk menenangkanmu saat kau menangis. Iya pak, di masa sekarang ini toh, kita dengan mudah dapat menikmati siaran radio. Dan telinganya kita ini dimanjakan melalui bunyi-bunyian dan juga suara. Nah boleh jadi, kita tidak tahu pasti
bahwa siaran radio itu sudah masuk dalam kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung, untuk bisa mengubah kebiasaan sosial, Pak. Dampak sosial penyiaran radio memang belum sepenuhnya terukur, Pak. Tapi indikasinya tuh bisa dirasakan bahwa penyiaran radio bisa menjadi kekuatan dalam masyarakat. Salah satu radio kesukaan Bapak itu Radio RRI. Radio paling tertua yang masih bertahan sampai saat ini. Bapak itu suka dengar acara itu Bari Basa, Prodandu, dan Warta Berita. Setiap hari kita berdua gantian mengotak-atik radio tua ini yang sudah berusia puluhan tahun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rahman Pina sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sebagai tokoh masyarakat. Saya kira RRI dari dulu sampai dengan sekarang adalah jaringan radio yang ada di seluruh Indonesia. Tidak ada jaringan radio yang punya jaringan seperti RRI, dan oleh karena itu apalagi dalam dunia era keterbukaan yang begitu cepat, proses perubahan yang sangat cepat, maka butuhkan media yang tidak hanya sekedar memberi informasi, membuat sensasi, tetapi juga diperlukan media-media yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kepentingan pemerintah. RRI sangat dibutuhkan sekarang. Ke depan ya kita tidak bisa nafikan bahwa perubahan itu sangat cepat. Karena itu media-media yang tidak hanya berburu berapa banyak orang yang mendengar, tapi juga kita butuhkan klarifikasi, konfirmasi terkait dengan apapun yang menjadi kebutuhan publik, sehingga keseimbangan informasi itu ada, dan itu menurut saya bisa diperankan oleh Radio Republik Indonesia. Bapak, bagaimana ini? Kenapa kesini? Ada apa? Dari suaranya radio ini, Pak. Pandra bisa deh. Kenapa tidak bunyi nih? Aduh, Bapak paling khawatir kalau radio ini rusak. Kita dengar informasi apa, Minna? Nggak ada hiburanmu itu? Tunggu dulu, Pak. Coba saya cek dulu pakai HP. Ada aplikasi RRI Play Go. Ih, ada suaranya. Saya setel ke RRI dulu, Pak. Nah, siapa tahu bisa dijelaskan. Apa benar radio tak yang rusak? Ada pembenahan teknis karena selama ini kan ada masalah, jadi kita mau ganti dengan alat yang baru. Secara terestrial dia tidak mengudara, tapi secara streamingnya tetap on air. Oh, seperti yang disampaikan Bapak Nurmansyah, Koordinator Teknik Studio RRI Makassar. Syukur radioku tidak rusak. Ternyata ada perbaikan, jadi tidak mengudara sementara. Dumba-dumba miku rasa jantungku. Bukan karena radio yang rusak, tapi kehilangan media hiburan seperti RRI lebih membuat saya sama Bapak sedih. Apalagi kita ini kodong hidup di desa terpencil, jauh dari kemewahan kota. Saya sama Bapak adalah suara kecil dari desa terpencil yang bangga dengan media konvensional seperti RRI. Gaung suara mengudara dari pelosok desa hingga kota besar. Kebahagiaan bagi hidup Bapak dan saya saat berebutan untuk mendengarkan hiburan acara RRI sederhana memang, tapi dapat membuat kami tertawa lepas tanpa batas. Yang paling pertama, namanya juga media pemerintah, adalah informasi-informasi yang berimbang, yang mungkin saja itu terlupakan oleh media-media lain, tetapi RRI harus mempertahankan sebagai media publik, media pemerintah yang harus menjaga keseimbangan informasi antara informasi yang berkembang di publik dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Lebih baik saya luka daripada radioku yang rusak. Sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku Nusantara Pagi
Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Info kabarannya di pukul 8 pagi ini, Sari Batang Malabiriku Gantala Jarang. Berkunjung ke Jeneponto, wisatawan akan disambut oleh patung kuda sebagai ikon kotanya. Kabupaten Jeneponto dijuluki sebagai kota kuda karena makanan khas yang dimiliki bernama Gantala Jarang. Gantala Jarang berasal dari kata Gantala berarti kuah dan Jarang yang merujuk pada bahasa daerah Makassar yang berarti kuda. Nah, makanan khas Kabupaten Jeneponto yang berbahan dasar daging kuda ini dimasak dengan cara sederhana, yakni direbus dalam wadah khusus berupa drum dan dibumbui hanya dengan menggunakan garam kasar serta bumbu dari akar-akar kayu. Sementara bagi masyarakat Jeneponto, makanan Gantala Jarang ini biasanya disuguhkan pada acara hajatan seperti pesta pernikahan, acara sunatan, dan berbagai acara lainnya. Selain itu, masyarakat Jeneponto juga percaya kuda mempunyai makna kekuatan, intelektualitas gagah, serta berani dalam keyakinan yang suci. Demikian info kabarana Pro 4 RRI Makassar ya di pukul 8 pagi ini, dan kita lanjutkan kembali program Mbak Ribasa. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Setio Budi Mumpuni Harso meminta masyarakat melaporkan jika ada polisi menilang dan meminta uang di jalanan karena hal itu tidak dibenarkan. Kapolda mengatakan setiap laporan masyarakat akan diselidiki kebenarannya dan pihak dari kepolisian juga tidak akan segan untuk menindak tegas polisi nakal yang mempraktikkan pungutan liar atau pungli. Kalau ada masyarakat yang mengetahui, silakan laporkan ke Propam karena Propam yang mengawasi daripada anggota-anggota yang nakal. Ini sampaikan Kapolda ketika merilis data operasi patuh 2003 di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Makassar ya pada 24 Juli 2023. Nah, dalam menekan dugaan pungli tersebut ya, Ditlantas Polda Sulsel akan menugaskan anggota Polantas di lapangan ya untuk sekarang mereka akan dibekali sertifikat penindakan lantas. Iya. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bari. Oh, sayang sekali terputus. Iya. Nah, jadi memang nanti ada beberapa daerah atau titik yang secara langsung dilakukan tilang, tetapi dengan catatan petugas akan diawasi perwira yang ditunjuk kemudian harus sudah memiliki sertifikasi dan juga kualifikasi pelanggaran lalu lintas. Iya, selamat pagi Bari Basa. Halo. Oke. Iya. Mungkin sinyal kurang bagus ya. Nah, penindakan secara langsung petugas lapangan yang diawasi sejalan dengan penindakan kamera tilang.
penerapannya juga akan disosialisasikan nanti pada bulan Agustus 2023. Nah, nanti juga ya jalan tol juga akan dipasang pendeteksi kecepatan karena di jalan tol ini ya laju kendaraan itu, pengawasan laju kendaraan itu belum efektif. Nah, nanti juga akan diasosiasikan di bulan Agustus dan nanti September pada saat hari ulang tahun lalu lintas. Oke, yang mau bergabung mari silakan 0811 400 9250 ya. Kita akan membahas pagi hari ini bahwa Kapolda Sulsel minta masyarakat laporkan jika polisi minta uang tilang. Boleh silakan, ada yang mau bergabung? Iya? Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu yang satu ini, baru nanti setelah itu saya akan kembali ya. Jangan kemana-mana.
doena kapala tongi tepungna jandaya momoya Apa J ya? JK? Jannatan di balai Apa sing ayah? alusuri kana-kana Apa Jo N? nakana tawa baji tonji Una de iya. Apa ya? doe na jai pore solo apa pipole bajikan nganggoya janda papile lolo na janda ya tarea bing pore lolo na janda pore yang ngai janda ya antu janda ya pore pore bodina jai doena kapala tongi tapungna Gadis memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Tahuan. Ya cocok kita tahu, cocok. Nani papile lolo na janda pore yang ngangi janda ya tarea ping pore lolo na janda pore yang ngangi janda ya antu janda ya pore pore bodina jai doena kapala tongi tampungna Wih. Cuma kecil Coba main. Ale, dah jauhin jauh janda. Masa? Por itu? Apa kalau J? Jannatan di balai Jadi kalau ayah alusuri kana-kana apa lagi? nakana tawa baji tonji Dede. Kalau De doe na jai pore solo apa pipole bajikan ngamboya janda Nani papile lolo na janda pore yang ngangi janda ya tarea beng pore lolo na janda pore yang ngangi janda ya antu janda ya pore pore bodina jai doena kapala tongi tapungna janda juga petang. Anu. Janda yang mau boya Janda yang mau boya Janda yang mau boya Janda yang mau boya Hari ini aku jalan
jalan-jalan sedikit jauh dari kota Melabuh, tapi masih dalam kawasan Kabupaten Aceh Barat ya. Tujuanku hari ini menuju ke arah Arongan Lambale. Banyak pemandangan indah yang bisa kulihat, mulai dari bibir pantainya dan sungai yang di dalamnya banyak menghidupkan berbagai ekosistem yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya tumbuhan eceng gondok. Pada musim penghujan, eceng gondok tumbuh dengan subur. Saking suburnya, eceng gondok sampai menutupi danau dan sungai yang dapat mengganggu para nelayan di daerah tersebut. Untunglah ada seseorang yang berkreativitas tinggi di daerah tersebut yang memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan baku produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Afni. Saya berasal dari Desa Kubu. Alhamdulillah saya menggeluti kerajinan ini sejak tahun 2016 akhir dan sampai dengan sekarang. Ya, Cut Afni adalah seorang pengrajin eceng gondok yang sudah populer di Kabupaten Aceh Barat dan sudah memasarkan produknya ke berbagai daerah lain di luar Aceh. Produknya terbuat dari bahan ramah lingkungan dan kebetulan di daerah tempat tinggalnya eceng gondok tumbuh subur dan sangat mudah ditemukan. Agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, timbullah kreativitasnya untuk membuat kerajinan eceng gondok dengan berbagai kreasi hiasan perlengkapan rumah tangga seperti alas meja, sarung toples, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya hingga fashion. Kalau produk banyak variannya seperti tikar, pot bunga, kursi, stool, placemat. Pokoknya banyak produk yang kita bisa gantikan dari tempat plastik, kita buat seperti dari eceng gondok. Kalau dari segi harga dari 10.000 ke 5 juta. Yang 5 juta itu sofa ya. Placemat bisa untuk tatakan piring, udah gitu tempat tisu, apalagi ya, tempat pensil gitu untuk anak-anak sekolah, tempat file terjangkau. Ya harganya sekitar 35 sampai 50.000. Pemasarannya sih udah luar biasa karena memang tapi selama Covid ini masuk di sekitaran Aceh, yang banyak di sekitaran Aceh, tapi kalau sebelum Covid itu ada yang sampai ke Pulau Jawa juga. Kalau dipikir ini kan dari sampah gitu ya, walaupun nggak kita pakai dia tetap jadi sampah. Jadi begitu kita buat jadi sebuah produk, ditaruh seperti ini, toples-toples gini, dia kelihatan lebih menarik dan dia bisa beradaptasi, bisa di mana aja. Kalau kita taruh di rumah yang mewah, dia akan kelihatan mewah gitu. Jadi selama ini yang reseller yang beli sama saya gitu kan, saya minta fotonya untuk testimoni, banyak yang tertarik dari situ. Jadi begitu taruh di ruang tamu untuk hiasan rumah gitu kan, dia lebih cantik gitu karena dia mungkin karena warnanya alami gitu kan. Kalau selama ini sih saya sering posting di Facebook gitu kan, di IG, di WA gitu. Jadi yang buat mereka menarik saat saya posting yang testimoni dari pembeli saya gitu kan. Jadi begitu dilihat rupanya bagus ya, keren gitu. Jadi alhamdulillah kalau yang di IG itu kadang bukan dari sekitar Aceh yang minta, ada yang dari Lampung, dari Palembang, dari Pekanbaru gitu. Luar biasa ternyata, kegigihan dan keuletan tangan Cut Afni bisa mempercantik rumah kita dengan bahan yang ramah lingkungan pula. Maka dari itu, kenapa kita selalu diajak untuk mencintai produk lokal dan mendukung UMKM kita, agar bangsa Indonesia bisa maju dan selalu mencintai produk lokal. Karena produk lokal tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Gimana pemirsa? Apakah kalian berminat untuk membeli dan mencintai produk lokal kita? Jelas dong ya, apalagi kreativitas yang dijalanin oleh Kak Cut Afni ini. Selain harganya terjangkau, kualitasnya pun bisa menjanjikan. Pemirsa, demikian feature bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, kita berlanjut lagi ya. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Oke, nah pagi hari ini kita masih membahas mengenai Kapolda Sulsel minta masyarakat laporkan jika polisi minta uang tilang ya. 0811 400 9250. Oke, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi. Tadi masak nih, Bun Richard. Iya, apa kabar tak bundaku? Alhamdulillah, sehat selalu. Amin. Iya. Alhamdulillah. Amin. Iya. Amin. Iya. Bagaimana di Maros pernah mengalami atau mungkin pernah melihat, Bunda? Kalau saya pribadi tidak pernah mengalami. Iya. Nyata yang lain-lain. Tapi katanya kalau kabar-kabar kami dengar selalu seperti itu, hilang di tempat. Baru itulah ada apa ya? Seperti itu. Iya, iya. Supaya tidak terlalu banyak urusannya, karena mau cepat. Iya. Ya pasti ada nego. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena kalau pribadi saya tidak pernah kawan. Kalau yang lain barangkali seperti itu. Iya, iya. Allah. Semoga bisa dihindarkan ya dari yang seperti itu. Tidak bisa dihindari karena daripada ke sana ke sini untuk begitu. Nego di situ ya selesai sudah. Jadi ini sebenarnya harus ditertibkan ya. Iya. Oke, sayang. Makasih. Iya, Bundaku, terima kasih. Kalau ada namanya dipasang di mana-mana itu CCTV seperti itu ya. Iya. Supaya ditahu. Iya. Di titik mana? Di titik mana setelah terjadi hal Iya, bisa dipantau kan? Ya, bisa dipantau, dilihat langsung. Iya. Oke. Makasih. Sama-sama, terima kasih. Iya. Kabarnya enggak mau ini, enggak pernah nih. Iya, kabar baik ini. Iya. Terima berjumpa lagi. Iya, oke deh. Iya, terima kasih Bundaku. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani sudah berbagi ya. Ya, semoga memang kejadian-kejadian seperti ini bisa teratasi dengan baik ya. Tapi tidak usah khawatir bahwa ketika kita merasa benar, ketika kita sudah punya bukti-bukti yang kuat, segera melaporkan, langsung diproses karena tidak usah takut. Ini sudah disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Setio Budi Mumpuni meminta masyarakat tidak takut dan melaporkan jika ada polisi menilang dan meminta uang di jalan ya, karena hal itu sama sekali tidak dibenarkan. 0811 400 9250. Mari silakan yang mau bergabung. Kita kembali menerima line teleponnya ya. Sari Batang Malabiriku di Bari Basa pagi ini. Nah, untuk itulah sebelum keluar rumah sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Surat-surat jangan sampai lupa ya. Pakai helm juga ya. Kemudian pakai pakaian juga yang sewajar-wajarnya. Tidak perlu memakai sesuatu yang berlebihan karena ini juga tentu akan mengundang mara bahaya untuk diri kita dan juga orang lain di jalan. Matamu
Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Pataungeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Pataungeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Pataungeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat Pataungeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Pataungeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Pataungeng dikemas dalam bentuk pesta adat.
Pesta adat Pataungeng Ompok yang dilaksanakan di kawasan permandian Ompok sebagai bentuk ritual dan harapan akan permandian Ompok agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Pataungeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompok, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Pataungeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kacamata Dondri. Mana di acara Pataungeng yang selalu dianu setiap tahun acara saya kayak padendang itu kayak padendang. Biasanya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau padendang orang di situ. Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini, yang mana itu Pataungeng. Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Pataungeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Pataungeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah disaksikan Pataungeng? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Sama sekali tidak pernah? Tidak. Ritual Pataungeng? Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini mengaku dia pernah menyaksikan Pataungeng. Pelaksanaan tradisi adat Pataungeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Pataungeng di sumber mata air Ompok. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompok mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur Kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompok dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa, Bu, nama Kak? Nurhayani. Dari kecamatan mana? Mareriwawo. Iya. Saksikan Pataungeng? Pernah. Iya, itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya. Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompok dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompok mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Kalau ada masih yang mau bergabung, boleh kembali menelpon. Atau kalau ada yang mau menambahkan juga boleh kembali ya. Mungkin sempat terpikirkan ya. Di 0811 400 9250. Nah, iya, selaku Dirlantas ya Kota Makassar, Kombes I Made Agus Prasatya ini juga mengatakan bahwa penindakan secara langsung petugas lapangan yang diawasi sejalan dengan penindakan atau kamera tilang. Penerapannya nanti akan disosialisasikan pada Agustus 2023. Nah, ETLE atau kamera tilang presisi adalah program Pak Kapolri dan di Lantas Polda Sulsel terutama di Kota Makassar. Ini akan ditetapkan sebagai pilot project untuk Indonesia Timur, jadi program percontohan. Nah, karena saat ini sudah ada perangkat ETLE statis dan juga elektronik ya, mobile. Namun saat ini di triwulan pertama tentunya akan dikembangkan kembali. Kemudian nantinya juga di Lantas Polda Sulsel juga akan memasang kamera tilang ya, yang mendeteksi kecepatan kendaraan di jalan tol. Nah, hal ini juga mestinya harus diadakan karena pengawasan laju kendaraan jalan tol ini belum efektif ya. Karena banyak sekali terjadi kecelakaan tabrak belakang karena kecepatan tinggi, dan ini semua akan disosialisasikan di bulan Agustus, dan di September nanti itu pada hari ulang tahun lalu lintas. Bapak Kapolda akan launching optimalisasi pengembangan ETLE presisi terutama di Kota Makassar atau tilang elektronik. Ya, sila kamera tilang ya, ini nanti akan dipasang juga di jalan tol ya. Karena pengawasan di jalan tol terkadang masih lemah ya. Jadi biasanya kalau ada kecelakaan tabrakan dari belakang itu memang dibutuhkan ada kamera tilang ya, supaya untuk bisa mengetahui kira-kira apa sebenarnya penyebabnya. Masih ada yang mau bergabung? Mari silakan 0811 400 9250 ya. Jadi sekali lagi bagi sahabat budaya Sari Batang Malabiriku yang saat ini lagi di jalan ya, mau ke tempat aktivitas atau mau keluar dari rumah, nah jangan lupa pakai helm. Surat-surat kendaraan diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian juga tanda pengenal juga jangan lupa ya. Kemudian juga tanda nomor kendaraan juga. Nah, jangan sampai sudah jatuh tempo ya, atau sudah harus diperbaharui kembali. Nah, ini supaya semuanya bisa diperhatikan dengan baik, sehingga kalau misalnya kita ketemu dengan para petugas di jalan, kita selamat, dan juga mereka juga bisa bekerja dengan baik. Naja antuna laron rambut tayang, naja kapang larun tulang ikan, naja tula jameng, naja nakiyama, elon nu lampa andi, belari nake, erami mange, palat nganyawan. Ingka pun na simpung do jangan aneh, ni carita loko tinarapanku,
Ingka pun na simpung-simpung to jangan aneh. Ni carita loko-loko tina harapanku. Tina to jenruana batenu amat risi. Tina to jenruana batenu amat risi. Ingka nake andi urat ne tonja lampa ko pace amantang ko siri. Ingka nake andi urat ne tonja lampa ko pace amantang ko siri. Mananu lampari nake andile, mananu boko pangairi kodong, manata sirurungan talasata, pena janata ina ilo dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggalako masaro kanan kanan, barat nukana sayang salah ko andi jai di bau jai rapanu dia ko andi dia ko sayang baca pak dudu barantena jaku tulis salasa tina jakapan Baran aku muntulu tonjate ne mana tak kau tain aja antuna laron rambut tayang tain aja kapang ngalarun tulangika tain aja tula jameng tain aja nak kiamat elon nu lampa andi belari nake Era mi mage alat na nyawan. Mananu lampari nake andile, mananu boko pangairi kodong. Manata sirurungan talasata pena janata ina ilo dinake. Gasinu kana kalenu andile tunggalako masaro kanan kanan barat nukana kalenu baule pena ruan nu sayang salah ko andi jai di bau jai rapanu dia ko andi dia ko sayang baca pak dudu barantena jaku tulis salasa tina jakapan baran aku muntulu tonjate ne mana tak kau tain aja antuna laron rambut tayang tain aja kapang ngalarun tulangika tain aja tula jameng tain aja nak kiamat elon nu lampa andi belari nake era mi mage alat na nyawan. Jenggoku mengitadam
Sahabat budaya, Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hasanah sejarah nasional, nama Goa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Goa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan, dari kerajaan Goa ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kita melihat sejarah pembentukan kerajaan-kerajaan misalnya di Sulawesi Selatan ya. Ketika bangsa Portugis datang ke Sulsel, dia mengatakan ada kurang lebih 50 kerajaan yang ada. Karena pembentukan satu kerajaan di Sulsel itu dibangun dari gabungan kerajaan-kerajaan kecil. Iya. Jadi ketika kerajaan-kerajaan kecil ini merasa dianaktirikan dalam banyak hal kepentingan, maka dia mungkin muncul kemudian menjadi satu kerajaan tersendiri. Misalnya saja, dulu misalnya kerajaan Maros untuk beberapa hal itu agak sedikit kurang dikenal luas ya. Tapi dengan pembentukan misalnya istana-istana kerajaan, itu kerajaan-kerajaan dulu yang kecil ini bisa muncul menjadi kerajaan besar. Mungkin bagian dari untuk eksis dia bahwa kami juga ini pernah ada, karena itu undanglah juga kami sebagai satu bagian untuk membentuk persatuan keraton-keraton di seluruh Indonesia. Walaupun kami dulu kecil, tapi kami juga punya nilai untuk itu. Sebagai salah satu kerajaan yang terbesar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Goa memiliki kebudayaan yang kaya, salah satunya di bidang kuliner. Kue-kue tradisional yang kerap kali hadir setiap perayaan kebudayaan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Salah satunya adalah kue barongko. Kue yang kerap hadir pada acara di Sulawesi Selatan ini berbahan dasar pisang dan telur. Barongko memiliki keunikan dari segi penamaan dan juga maknanya. Terkait dengan toloba, di Goa itu kan hampir semua yang pintar buat itu kue tradisional. Rata-rata tidak kawin. Orang Goa sebut tulolo bangko, disingkat toloba. Kenapa makna itu? Kenapa harus kuning telur? Ini kan kebulatan tekad bahwa orang Goa itu punya prinsip hidup sangat sederhana, memiliki jiwa pejuang ya, jiwa pasca ksatria, dan kedua jujur. Palita kan maknanya begini. Palita itu kenapa harus berlapis-lapis? Agar dalam filosofi kehidupan kita, mengarungi kehidupan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui kita ya, sekaligus memberikan berkahnya kepada kita, dan kehidupan kita selalu kita berharap meningkat selalu dalam kehidupan. Selain kue barongko yang memiliki makna unik, Goa masih memiliki beberapa jenis kue tradisional yang tidak kalah unik dari sejarah penamaannya. Sebut saja toloba dan pelita. Tidak hanya penamaan yang unik dan khas, juga mengandung doa. Tak heran, kue toloba dan pelita selalu ada di setiap acara budaya di Kerajaan Goa. Kalau di Goa kita, pemahaman kita terkait barongko itu barang naton di naroko. Karena isinya itu kan pisang, pembungkusnya juga pisang. Makanya disebut barongko, barang naton di naroko. Beragamnya kuliner yang tersaji di berbagai acara menunjukkan kekayaan kuliner yang dimiliki Kerajaan Goa. Meskipun saat ini tidak hanya ditemui saat acara budaya, tapi sudah dapat dijumpai di sentra penjualan kue-kue tradisional. Hal ini juga menjadi upaya untuk memperkenalkan kue tradisional di masyarakat umum dan langkah pelestarian kue-kue tradisional yang semakin bersaing dengan makanan cepat saji yang ramai diminati oleh masyarakat. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 dari Makassar di pukul 9 pagi ini. Tari Kolosal akan warnai kegiatan Hari Ulang Tahun Sulsel. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan ke-354, ya, ini akan ditampilkan Tari Kolosal. Tarian ini akan menggambarkan keseluruhan kinerja Gubernur Sulawesi Selatan Edi Sudirman Sulaiman. Hal ini juga diungkapkan Ketua Panitia Hari Jadi Sulsel,
Ahmad Akil dalam konferensi pers di kantor Gubernur Sulsel Senin kemarin. Ahmadi juga menjelaskan bahwa salah satu rangkaian hari jadi Sulsel yang ke-354 adalah Pekan Raya Sulsel yang nanti akan digelar 28 Agustus 2023. Pada pembukaan Pekan Raya ini nantinya akan ditampilkan tari kolosal yang secara filosofinya akan menjelaskan kinerja-kinerja Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam hal industri, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dalam Pekan Raya tersebut, Andi Sudirman juga akan menyampaikan pidato rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang akan dihadiri sekitar 20.000 orang. Ahmadi juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Hari Jadi Sulsel tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada Pekan Raya Sulsel nanti akan lebih banyak melibatkan masyarakat Sulsel, di samping pelaksanaannya pun dilakukan dalam ruangan atau indoor. Demikian info Kabarana per 4 dari Makassar pukul 9 pagi ini. Kabarana selanjutnya akan hadir sereja mendatang. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Iya, selamat pagi. Kita kembali di program musik